Sebelumnya, perkenalkan nama saya Triwidyasti dengan NIM 2032374. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis MI atau SD. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami surah Al-Alaq. Nah, pada surah Al-Alaq ini terdapat 3 subbab. Yang pertama, mengenal surah Al-Alaq. Yang kedua, membaca surah Al-Alaq. Dan yang ketiga, isi kandungan surah Al-Alaq. Nah, pada subbab yang pertama itu ada mengenal surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Miladiyah. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW sedang berhalwat di Gua Hira. Nah, surah Al-Alaq ini wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat 1 sampai ayat 5. Surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat. Nah, surah Al-Alaq adalah surah yang ke-96. Surah Al-Alaq termasuk dalam golongan surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah. Nah, dinamakan surah Al-Alaq karena diambil dari ayat kedua, dan Al-Alaq artinya segumpal darah. Nah, surah Al-Alaq itu diawali dengan lafaz Iqra yang artinya bacalah. Surah Al-Alaq memiliki nama lain yaitu Al-Qalam yang artinya pena. Nah, selanjutnya yaitu mengenal surah Al-Alaq. Di sini ada pokok kandungan surah Al-Alaq. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, penciptaan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, Allah menjadikan kolam itu sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Yang keempat, manusia bertindak melampaui batas karena mereka merasa dirinya itu seru. Yang kedua yaitu membaca surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Yang ketiga yaitu isi kandungan surah Al-Alaq. Pada ayat pertama, Allah memulai dengan kata perintah yaitu lafaz Iqra yang berarti bacalah. Ayat ini merupakan perintah Allah kepada seluruh umat manusia untuk membaca. Ayat kedua menjelaskan tentang asal penciptaan manusia. Allah adalah zat yang telah menciptakan manusia. Manusia berasal dari segumpal darah. Pada ayat ketiga sampai ayat kelima yaitu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah pada seluruh makhluknya, sehingga Allah memberi ilmu pengetahuan melalui kolam. Pada ayat ke-6 sampai ke-8 Allah menjelaskan bahwa manusia telah melampaui batas
karena manusia menganggap dirinya serba cukup atau bisa mencukupi dirinya tanpa bantuan dari yang lain. Selanjutnya pada ayat 9 sampai ayat ke-18 menjelaskan tentang orang yang menghalang-halangi hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perbuatan orang yang dusta dan durhaka. Pada ayat terakhir atau ayat ke-19 berisi anjuran agar kita tidak mematuhi orang yang telah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah materi yang saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.